Di setiap Ramadan selalu ada dua tipe pebisnis. Yang pertama, selalu takut ambil keputusan. Yang kedua, terlalu berani tanpa perhitungan. Dan lucunya, dua-duanya sering berakhir di tempat yang sama. Performanya berantakan. Di episode ini, kita nggak akan bahas teknis ads dulu. Kita bahas cara mikir bisnis saat menghadapi momentum besar seperti Ramadan. Karena seringkali yang bikin bisnis naik atau turun bukan toolsnya, tapi keputusan di baliknya. Yang pertama, pebisnis yang sehat itu tidak bereaksi, tapi merespon. Banyak orang lihat kompetitor naikin budget, langsung ikut-ikutan. Lihat orang lain diskon besar, langsung panik dan ikut banding harga. Padahal, keputusan yang sehat itu bukan ikuti arus, tapi melihat data sendiri, lihat angka sendiri, lihat kapasitas sendiri, baru ambil keputusan. Yang kedua, jangan kejar validasi, kejar profit lah. Di momen Ramadan, banyak yang terlalu senang lihat order banyak, chat rame, atau traffic tinggi lah. Tapi lupa cek margin nih, lupa cek biaya iklan, lupa cek operasional. Pebisnis yang dewasa nggak cuma tanya rame atau enggak, tapi tanya untung nggak sih? Terus yang ketiga, bedakan antara growth dan chaos. Growth itu terencana ya, tapi kalau chaos itu kelihatannya sibuk, tapi nggak jelas arahnya. Banyak bisnis di Ramadan kelihatan sibuk banget, order masuk, tim kewalahan, tapi di akhir bulan bingung uangnya kemana. Itu bukan growth, itu chaos man. Growth itu ketika volume naik, tapi sistem tetap rapi dan profit tetap terjaga. Yang keempat, berani bilang cukup. Ini yang paling jarang dibahas. Kadang di momen peak season, ada titik di mana kamu sebenarnya udah di posisi optimal, tapi karena serakah, kamu paksa naik lagi nih. Budget dinaikin lagi, promo ditambah lagi, diskon diperbesar. Aduh, akhirnya apa yang terjadi? Bukan malah tambah untung, tapi margin malah tambah hancur. Pebisnis yang matang tahu kapan harus gas dan kapan tahu harus tahan. Yang kelima, jangan bangun bisnis yang hanya hidup di momen. Banyak brand yang hanya hidup saat Ramadan, setelah itu sepi lagi, hilang lagi. Itu tanda bahwa fondasi bisnisnya belum kuat. Momentum itu bagus, tapi harus dipakai untuk memperkuat bisnis jangka panjang. Bangun database customer, bangun brand, bangun trust, supaya setelah Ramadan lewat, bisnis kamu tetap jalan. Yang keenam, jaga kepala tetap dingin. Di momen yang serba cepat seperti Ramadan ini, keputusan sering diambil dalam kondisi emosi. Panik, takut ketinggalan, atau terlalu euforia. Padahal, keputusan terbaik biasanya itu diambil saat kepala dingin. Dan datanya juga jelas. Kalau kamu bisa tetap tenang saat semua orang panik, itu sudah jadi keunggulan kompetitif sendiri. Jadi ngobrolin bisnis itu bukan cuma soal konten, dan bukan cuma soal teknik. Tapi soal cara berpikir, cara ambil keputusan, dan cara mengelola momentum. Karena tools bisa dipelajari, strategi bisa ditiru, tapi mindset pebisnis itu benar-benar membedakan hasilnya. Sampai ketemu di ngobrolin bisnis selanjutnya.